Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu yang terakhir kita beribadah di bulan Desember tahun 2020. Puji Tuhan, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Kita sudah tiba di penghujung tahun ini. Pasti semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur di penghujung tahun ini kita masih sehat, kita masih bisa bertemu, menyapa satu dengan lain. Itu adalah satu sukacita yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Dikasihi Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Apa yang dikatakan nas firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan, Allah adalah pribadi yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari bersama saya katakan, saya adalah orang yang dikasihi Allah. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang kepadamu saat pagi yang indah untuk kembali kami tengadahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Berfirmanlah saat ini Bapa, biar firman mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami. Menjadi bagian yang tidak bisa diambil oleh apapun juga. Roh Kudus-Mu yang memateraikannya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jelas tadi firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini kisah di mana orang Israel mengalami kejatuhan. Mereka dibuang ke Babel, ya. Mereka dibuang ke Babel karena mereka yang keras hati. Namun seberapapun besar kesalahan orang-orang Israel yang membawa mereka harus terbuang di tanah Babel, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Allah punya kasih yang kekal. Kasihnya tetap bagi setiap kita. Kasihnya tidak berubah. Walaupun orang Israel berubah, meskipun kadang kita berubah, tetapi kasih Allah tidak berubah. Karena itu di suasana Natal ini kita juga memperingati hari kelahirannya yang tidak pernah berubah. Ia tetap menepati janjinya kepada kita. Meskipun manusia berubah, meskipun zaman berubah, tetapi Yesus kita tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Bukankah ini adalah sebuah sukacita buat kita? Amin. Ya, ini adalah sebuah sukacita bagi kita. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Meskipun kadang kita meninggalkan Dia, melupakan Dia, menomor duakan, menomor tigakan, menomor sepuluhkan, tetapi Allah tetap setia mengasihi saudara dan saya. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini mari kita menyadari ada kasih yang sempurna, ada kasih yang kekal yang menanti kita, yang tersedia bagi kita. Dan percayalah, ketika saudara memiliki kesadaran bahwa saudara dikasihi Tuhan, bahwa saudara disayang Tuhan, maka saudara memiliki kekuatan untuk bangkit di dalam Tuhan. Saudara akan menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara akan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Saudara akan memiliki confidence, ya, untuk memasuki tahun yang baru. Karena ada satu pribadi yang mengasihi kita.
Kasihnya sempurna, kasihnya tidak pernah berubah. Siapa dia? Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Seorang anak kuat menghadapi tantangan, menghadapi bulian dari teman-temannya. Mungkin anak ini dikata-katai hitam, mungkin anak ini dikata-katai pendek, mungkin anak ini dikata-katai gendut. Tetapi ketika seorang anak memiliki kesadaran bahwa dia disayang oleh orang tuanya, maka pasti anak ini akan kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang dia hadapi di luar sana. Dia akan berkata, biarin aku hitam, biarin aku gendut, biarin aku pendek, tetapi aku punya orang tua yang sayang kepadaku. Papa mamaku sayang kepadaku. Sehingga anak-anak yang memiliki kasih sayang yang melimpah dalam hidupnya pasti anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat melewati setiap tantangan di dalam kehidupannya. Mengapa ada banyak orang mau bunuh diri? Karena mereka merasa tidak ada lagi harapan. Karena mereka tidak merasa dikasihi, karena mereka tidak lagi merasa diperhatikan, karena mereka harga diri mereka sudah diinjak-injak, mereka sudah diabaikan. Mengapa orang bunuh diri? Karena tidak ada kasih, tidak ada penerimaan, tidak ada penghargaan dan perhatian yang cukup menolongnya untuk menemukan harapan yang tersedia dalam hidupnya. Saudara, kita pasti gak luput dari yang namanya pencobaan, yang namanya ujian. Pasti setiap orang punya ujian dalam hidupnya. Pasti setiap orang punya pencobaan-pencobaan yang harus dia lewati. Tetapi saya mau kasih tahu kepada setiap kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa tantangan, badai pencobaan dan ujian memang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang menyadari akan kasih Allah yang melimpah, kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang kekal dalam hidupnya, akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas, yang akan memampukan kita melewati segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Nah, sama seperti anak kecil tadi. Ketika anak ini tangki kasihnya di rumah dipenuhkan, maka ia tidak akan mencari kasih sayang di luar sana. Maka ia tidak akan menaruh harapannya, hidupnya kepada kasih sayang di luar sana, yang kasih sayangnya tidak jelas. Tetapi anak yang sungguh-sungguh tangki kasihnya dipenuhi oleh papa mamanya, oleh keluarganya, ada perhatian, penghargaan, penerimaan, ada kasih sayang yang melimpah yang ia terima, maka udah pasti anak ini akan kuat menghadapi segala tantangan, pencobaan dalam hidupannya. Karena itu mari saya mendorong para orang tua, berikan perhatian, berikan penerimaan, berikan penghargaan, kasih sayang kepada anak-anak kita dengan melimpah-limpah, supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh menghadapi segala pencobaan. Amin. Ya, saudara dan saya sudah menerima kasih sayang yang sempurna, kasih sayang yang berbeda dengan dunia ini, agape. Karena itu kita punya kekuatan untuk menang menghadapi segala tantangan pencobaan yang ada di hadapan kita. Karena kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Karena itu nyatakan kasih kita, alami kasihnya, dan nyatakan kasihnya kepada seisi rumah kita, pada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Pasti di sana ada kekuatan Allah yang akan bekerja. Amin. Puji Tuhan. Kasih Allah itu sempurna, ya. Karena kasih Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah yang terbaik dari surga diberikan kepada kita. Kasihnya dikatakan dalam Yohanes 13, karena begitu besar kasih Allah
lebih besar dari apapun yang ada di dunia, lebih besar dari dosa-dosa, termasuk dosa saudara, termasuk dosa saya. Karena itu setiap orang yang mengalami kasih-Nya akan menerima kekuatan baru untuk bangkit dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena kasih-Nya lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kasih Kristus melenyapkan ketakutan. Kasih Kristus memberi kita damai, memberi kita sukacita. Karena kasih Kristus menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu dikatakan, barang siapa percaya kepadanya akan beroleh. Di sana tidak dikatakan mudah-mudahan, tapi dikatakan akan beroleh. Artinya apa? Ada kepastian. Tetapi banyak orang Kristen ragu dengan keselamatan mereka. Sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sudah sekian lama melayani Tuhan, tetapi kalau ditanya, "Bu, kalau ibu sudah nanti selesai di dunia ini, pulang, dijemput, kemana ibu akan pergi?" Kemana ya? Banyak orang Kristen yang bingung. Mereka masih bimbang kemana mereka akan pergi. "Bu, kalau ibu kan udah ke gereja, udah setia melayani, ibu yakin masuk surga?" Yakin sih, yakin. Lalu kalau kita tanya, apa dasar ibu untuk yakin? Apa ya? Ya yakin aja, yakin aja. Nah, ini keyakinan yang tidak kuat. Pernyataan yang tidak kuat, yang gampang digoyahkan. Ini satu petanda bahwa banyak orang Kristen hanya ikut-ikutan. Banyak orang Kristen hanya menghidupi kekristenan secara agama saja, secara level agama, sehingga di sana tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita yang melimpah-limpah. Kalau kekristenan kita hanya sekedar level agama, tidak ada kuasa di dalamnya, saudara akan sama dengan dunia ini. Karena itu, biarlah mari sebelum kita akan mengakhiri tahun ini, pastikan saudara sudah sungguh-sungguh menyadari kasih-Nya yang menyelamatkan saudara, yang menebus hidup kita, yang menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita, dan menyediakan segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bagian saudara dan saya hanya percaya, mengaku dengan mulut, dan percaya dalam hati. Saudara akan melihat betapa luar biasa hidup dalam Yesus. Karena hidup dalam Yesus melenyapkan segala ketakutan. Kita memiliki joy life, hidupnya Allah. Kita akan memiliki kekuatan baru melewati setiap tantangan, melewati setiap ujian, melewati setiap godaan. Dan saya mau katakan, saudara akan menjadi pemenang. Saudara dan saya akan menang menghadapi segala sesuatu, sebab ada kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan luar biasa, kasih Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia adalah firman yang menjadi manusia yang kita peringati di bulan ini. Dan dikatakan dia adalah Immanuel. Dia menyertai saudara. Dia ada bersama kita. Kalau dia Immanuel, kalau dia beserta kita, apa yang kita takutkan? Maka ada sukacita, ada damai sejahtera, serta ungkapan syukur. Kita akan melimpah dengan ungkapan syukur. Pelayanan kita, kegiatan ibadah kita bukan lagi sekedar rutinitas, tetapi semuanya itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Bukan lagi karena kita takut kalau kita nggak taat, kalau kita nggak setia, kalau kita nggak melayani, Tuhan nanti marah sama kita. Bukan karena itu. Bukan karena kita kepingin supaya kita kalau kita melayani supaya Tuhan memberkati kita. Nah, itu adalah pelayanan yang tidak tulus. Itu adalah pelayanan yang tidak bedanya dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Pelayanan orang-orang yang hanya sampai pada level agama. Karena itu pastikan saudara mengikut Tuhan bukan selevel agama, tetapi sungguh-sungguh
mengalami, menerima kasih-Nya yang memampukan kita menang mengatasi segala pencobaan, menang terhadap segala dosa-dosa, mengalahkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita melayani, kalau kita mengasihi, kalau kita menghargai, kalau kita memperhatikan, semua kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Karena Kristus sudah mengasihi kita, maka kita mau mengasihi orang lain. Karena Kristus sudah menerima kita, maka kita mau menerima orang lain. Karena Kristus sudah membuat kita berharga, maka kita hidup dalam penghargaannya. Kita melakukan hal apa yang berharga di hadapan Tuhan. Karena kita melihat diri kita berharga. Kita tidak pantas lagi mengucapkan kata-kata kotor. Kita tidak lagi pantas untuk melihat hal-hal yang tidak baik, tidak memuliakan Bapa di surga. Hati kita tidak lagi dikuasai oleh amarah, kebencian. Karena saudara dan saya dibuatnya berharga, maka saudara akan dimampukan hidup dalam penghargaannya. Maka saudara, orang-orang, perhatikan baik-baik, orang-orang yang mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, maka ia akan hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Tapi banyak, sekali lagi saya katakan, tetapi banyak orang Kristen belum mengalami kasih yang sempurna itu. Sehingga banyak orang Kristen berkata, kira-kira saya diselamatkan gak ya? Banyak orang Kristen yang bertanya seperti itu. Kira-kira kalau Tuhan datang, aku diangkat gak ya? Nah, kalau ini yang terjadi, maka apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Jelas firman Tuhan berkata. Kalau ada orang Kristen yang masih ragu, masih bimbang, masih tidak percaya akan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, masih ragu, kalau Yesus datang nanti aku diangkat gak ya? Aku kira-kira diselamatkan gak ya? Nah, kalau ada orang Kristen seperti ini, berarti dia belum mengalami kasih Kristus yang sempurna. Berarti dia belum mengalami kasih Kristus yang sempurna. Dia masih berpikir kasih Kristus itu berubah tergantung dengan perbuatannya. Oh, kalau saya setia, maka Kristus tetap setia kepada saya. Oh, kalau saya baik, maka Kristus tetap baik sama saya. Oh, kalau saya rajin, maka juga Tuhan akan memberkati saya. Nah, ini yang saya katakan, kekristenan selevel agama. Tuhan saudara, Tuhan saya, ingat, Dia memiliki kasih yang sempurna. Kasih-Nya tidak berubah. Meskipun saudara jatuh, meskipun saudara gagal, meskipun saudara sering sekali melupakan Dia, Dia tetap setia menanti saudara. Sama seperti orang Israel. Meskipun orang Israel jatuh lagi, berulang-ulang, tetapi Allah tetap ada buat orang Israel. Allah tetap menggenapi janjinya. Bahkan salah satu janji yang digenapi oleh Tuhan yang kita peringati di bulan Natal ini, bahwa Dia akan memberikan Sang Juru Selamat. Itu adalah perjanjiannya sejak purbakala. Itu bukti bahwa kasih Kristus itu sempurna, kekal kepada kita. Amin. Mari bersama saya katakan, kasih Kristus sempurna buat saya. Kasih Kristus kekal buat saya, tidak pernah berubah. Lah, kalau gitu Pak, nggak apa-apa dong kita melakukan dosa, kita nggak apa-apa dong kita berbuat jahat, kan toh kasih Kristus tidak pernah berubah. Ya, saudara, ketika saudara hidup seperti ini, berarti saudara belum mengalami kasih Kristus yang begitu besar, sehingga saudara betah hidup dalam dosa. Nah, orang yang mengalami kasih Kristus dalam hidupnya, ia menemukan penerimaan terhadap dirinya. Ia menemukan penghargaan terhadap dirinya. Ia menemukan, ia dipuaskan oleh kasih itu. Sehingga buat dia,
Ia akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap dirinya sendiri. Kita akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap diri kita sendiri. Kita akan mulai memandang diri kita berharga. Kita disayang oleh Tuhan. Kalau Tuhan sayang kepada saya, mengapa saya tidak sayang kepada diri saya? Maka kita mulai melakukan hal-hal yang berharga di hadapan Allah. Sebab kasih-Nya lebih besar dari dosa-dosa, kebiasaan buruk kita, dan pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Puji Tuhan. Karena itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri tahun ini, sadari bahwa kasih Kristus sempurna buat kita. Sebelum kita akan memulai tahun yang baru, mari sadari bahwa kasih Kristus sempurna dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Karena itu alamilah kesempurnaan kasih-Nya. Sadarilah bahwa kasih Kristus, kasih Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Meskipun kadang kita berubah. Mengapa kita harus meyakini hal ini? Karena kalau kita tidak meyakini hal ini, maka iblis akan bermain-main. Iblis akan mudah menggoyahkan kita. Waktu saudara tidak bisa taat karena ada waktunya kita lemah. Ada waktunya bukan karena kita ingin jatuh, tetapi ada waktunya kita jatuh. Tetapi di saat itu ingat, ada kasih yang sempurna buat kita. Bukan berarti kita betah dalam kelemahan kita. Bukan berarti kita betah dalam kebiasaan buruk kita. Tidak, karena memang kita manusia. Kita berdosa. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya Yesus bukan berarti orang yang sempurna, orang yang tetap berdosa. Tetapi memang orang yang menerima kasih Kristus tidak akan pernah lagi dikuasai oleh dosa. Kalau begitu, apa yang terjadi kalau saudara menyadari kasih Allah yang sempurna? Maka saudara akan memiliki keyakinan bahwa di tahun yang baru, bahwa hidup saudara di masa yang akan datang adalah hari depan yang penuh harapan. Karena tidak ada lagi penghukuman buat orang yang percaya. Karena tidak lagi ada penghakiman bagi orang-orang percaya. Ada amin? Yeah. Hari penghakiman adalah buat mereka yang belum percaya kepada Yesus. Penghakiman saudara, penghakiman saya sudah terjadi 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib lewat anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak lagi ada penghakiman. Saudara dan saya memang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, tetapi bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima upah. Karena Allah adalah Allah yang adil. Dia akan memberikan upah kepada orang-orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh. Itu adalah bonus buat saudara dan saya. Itulah bonus, bukan tujuan, tetapi bonus yang otomatis diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi saya katakan, ingat, penghakiman tidak lagi tersedia, tidak lagi ada buat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Karena apa? Penghakiman saudara dan saya sudah terjadi 2020 tahun yang lalu di atas kayu salib lewat anaknya. Dan hari ini saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, berarti kita dilayakkan untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk menerima kehidupan yang disediakan Allah kepada kita. Kalau Kristus yang hidup dalam kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Karena Dia adalah kehidupan itu sendiri. Yesus menyediakan segala yang kita butuhkan. Bagian saudara dan saya hanya hidup di dalamnya. Saudara akan melihat tahun 2021 adalah tahun yang penuh kemenangan. Tahun di mana Tuhan nyatakan janji-janjinya buat kita. Karena janji Tuhan kita tetap ya dan amin. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, ya, tetapi kasih setia Tuhan
tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka ketika saudara memiliki keyakinan akan keselamatan, saudara akan menang terhadap dakwaan iblis. Karena hari ini sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, iblis akan terus mencoba mendakwa saudara. Kamu gak layak, kamu gak pantas, kamu belum bisa melakukan ini, kamu masih berbuat dosa. Sehingga kita yang tidak punya keyakinan akan keselamatan, kita mulai goyah. Ya juga ya, karena waktu kita gagal melakukan suatu perintah, maka akan ada kesan yang diberikan oleh iblis dalam hati dan pikiran kita, bahwa Tuhan yang memberikan perintah, yang memberikan hukum, marah kepada kita. Dan waktu kita berpikir Tuhan marah kepada kita, itu adalah kesempatan untuk iblis untuk menggerogoti hati kita dengan kekhawatiran dan ketakutan. Di saat itu tidak ada damai sejahtera yang saudara bisa nikmati, ya. Jika kita sudah mengalami kasih Kristus yang sempurna, maka tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Amin. Karena itu sebelum kita akan menutup tahun ini, miliki keyakinan bahwa Kristus, miliki keyakinan, kesadaran bahwa Kristus mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Kesempurnaan kasih-Nya membebaskan kita dari penghakiman. Kesempurnaan kasih-Nya melenyapkan segala ketakutan. Kita gak perlu takut menghadapi tahun 2020, karena ada pribadi yang mengasihi kita dengan sempurna. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, Dia mengasihi kita dengan sempurna. Mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, tapi Pak saya kan masih begini Pak, saya masih belum masih banyak dosanya Pak, belum melakukan ini, belum taat ini dan sebagainya. Saudara, malam ini saya katakan tidak ada tapi-tapian. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk bermain-main dalam pikiran saudara. Saya mau kasih tahu strategi iblis untuk membinasakan, strategis iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, iblis selalu mengarahkan kita kepada usaha kita. Iblis selalu mengarahkan kita kepada perbuatan kita. Maka saudara, kalau kita bersandar kepada perbuatan kita, kita gak akan pernah confident, kita gak akan pernah percaya diri. Karena waktu kita sudah taat, iblis akan selalu mengarahkan kita. Kamu belum setaat si Anu, belum setaat bapak si A, ibu si B. Lalu di situ kita selalu merasa kurang-kurang dan akhirnya kita membandingkan diri dengan orang lain. Waktu kita membandingkan diri dengan orang lain, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, karena akan ada selalu orang yang kayaknya lebih baik, kayaknya dia lebih baik, dan iblis selalu mengerjakan itu agar kita kehilangan damai sejahtera. Saudara, apapun keadaan kita hari ini, nikmati, sadarilah kasih Kristus. Dia memakai segala keberadaan kita. Berilah dirimu dipakai oleh Tuhan. Layanilah Dia dalam ketulusan, karena Dia sudah mengasihi kita dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Karena kalau saudara mengalami kasih-Nya yang sempurna, saudara akan memiliki damai sejahtera. Saudara akan memiliki sukacita yang berlimpah-limpah. Dan lewat saudara, banyak orang akan mengalami kasih itu. Banyak orang akan ingin menemukan kasih yang juga saudara dan saya nikmati. Ingin mengalami sukacita yang saudara dan saya juga alami. Jangan pernah ragu lagi, jangan pernah takut lagi. Ia menjamin seluruh kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Kasih-Nya sempurna bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur berkebenaran firman-Mu. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kasih-Mu besar Tuhan, lebihi besar dari kelemahan kami, dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami diingatkan kembali, Yesus adalah penggenapan janji Tuhan sejak purbakala. Engkau menepati janji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami percaya Engkau Allah setia.
Kalau Tuhan setia kepada umat Israel, Tuhan juga setia kepada kami. Biarlah kasih setiamu kami alami Tuhan, sehingga kami beroleh kehidupan baru di dalam Engkau, beroleh kekuatan untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita. Dan kami percaya tahun yang akan datang akan kami lihat janji-janjimu, karena akan kami lihat segala yang kami perlukan Tuhan sediakan bagi kami. Dan banyak orang akan datang kepadamu lewat hidup kami Tuhan, karena lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat gereja kami terpancar kasih-Mu, terpancar kebaikan-Mu yang akan menuntun banyak orang untuk sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh diberkati bersama-sama lewat ibadah minggu hari ini. Dan senang sekali buat Bapak Ibu yang tetap setia, dan teruslah setia, bangkitlah di dalam Tuhan, karena saudara dan saya punya kasih yang luar biasa, kasih agape. Sebelum saudara kita akan menutup ibadah hari ini, mari kita akan bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan senang dengan hati saudara yang haus dan lapar. Dia senang dengan ketulusan dan keikhlasan saudara mencari Dia. Dan sebelum kita pulang, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, kiranya damai sejahtera dan sukacita Allah turun melingkupi segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Pulanglah, berjalanlah bersama dengan Dia. Terimalah kasih-Nya yang sempurna, yang memuaskan seluruh jiwamu, yang memberikan kau kelegaan, memberikan kau kemenangan, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah terus di dalam kasih Tuhan kita. Amin.